Kita stakingin 1000 aja lah ya. Stake 1000 ZIL. Oke. Geiger syndrome taper tantrum. Ini apa sih nih gitu kan? Halo sahabat kripto, sebelum video dimulai saya mau disclaimer dulu. Yang pertama adalah saya bukan penasehat keuangan dan ini bukan ajakan untuk investasi. Video ini dibuat hanya untuk tujuan edukasi dan sharing informasi secara umum. Oke, kita mulai videonya. Halo sahabat kripto, gua mau ngebahas Zilliqa lagi gitu ya. Nih kalau kita lihat YouTube ini YouTube gua sempet ngebahas Zilliqa tuh 5 hari yang lalu ya. 5 hari yang lalu ya kan, saat itu gua beli Zilliqa itu di angka 1550 perak. Gua beli itu nilainya sekitar 5 juta. Kita lihat sekarang ya kan. Oke, Zilliqa gua nilainya udah 6 juta. Gua udah untung 1 juta. Alhamdulillah. Tapi disclaimer ya sahabat kripto, ini bukan niat apa-apa, hanya ingin menunjukkan kalau kita berinvestasi di kripto itu bagaimana gitu ya. Inilah menariknya kripto gitu ya. Baru 5 hari udah dapet 1 juta gitu ya. Cuman balik lagi, kalau gua pribadi gitu ya, kalau gua sih memang gua karena ya mungkin karena gue juga udah pakai uang beku gitu ya, bukan uang dingin lagi, gua uang beku, jadi gua nyantai gitu ya. Ketimbang kalau gue berpikir kalau seandainya gue harus trading harian gitu ya, aduh mata gue harus melotot terus ke grafik gitu ya. Kita lihat di CoinMarketCap ya. Kalau gue gini, gue belajar sedikit sih tentang grafik ini gitu ya sahabat kripto ya. Tapi yang gue tahu ikan ilmu grafik itu kan istilahnya ilmu yang ngelihat masa lalu gitu ya, dalam arti ada nggak kecenderungan untuk bakalan berulang pola-polanya gitu ya. Cuman kalau gue ambil simpelnya gini aja, kalau untuk kripto ini gitu ya, ini kan kita ada di sini nih di ujung nih ya, 1600. Nah ini dia pernah all time high segini, terus dia all time high lagi. Jadi kalau gue prinsipnya kalau dia all time high segini, pastinya entah tahun depan, entah 2 tahun lagi gitu ya, dia pasti akan nyentuh all time high, bahkan bisa lebih. Kalau gue prinsipnya gitu aja ya. Kenapa gue bisa bilang begitu? Ya karena bolak-balik gue ngomong ya sahabat kripto, kalau kripto ini nih masih baik gitu ya. Jadi gimana dia nggak akan menyentuh all time high lagi gitu kalau seandainya tiap tahunnya dia market cap-nya nambah terus gitu kan. Kayak sekarang nih mungkin di 21,92 triliun. Tahun depan dia market cap-nya nambah jadi 40 triliun. Ya naik lah ya. Dan bolak-balik gue juga ngomong gitu ya, kalau kripto ini masih baik. Yang kedua juga dari populasi manusia tuh baru sekarang 2% ya yang masuk kripto gitu loh, ya kan. Naik 3% ya kan, naik 5%, 10%. Lama-lamanya bakal dan nantinya akan diterima di seluruh dunia ya, bisa dipikir sendiri. Jadi sebenarnya gitu ya, lu mau masuk di harga berapapun ya lu masih termasuk yang early stage ya, maksudnya orang yang masuk di awal gitu ya. Jadi kalau gue sih nggak takut ya, cuman ya gitulah ya. Makanya kalau gue lebih ini tuh trading kalau istilahnya trading long term lah ya, atau juga bisa dibilang holder lah ya. Jadi gue berpikir kalau gue trading harian ya mungkin gue bisa mabok Fibonacci gitu ya. Balik lagi kita ke Indodax ya sahabat kripto ya. Jadi apa yang gue lakuin ya, gue akan coba untuk stakingin aja lah. Tapi strategi gue adalah gue nggak akan stakingin semua ini 3.200 gitu ya. Gue paling hanya akan stakingin 2.000 gitu ya. Kenapa? Yang 1.200 nya ini gue siap-siap kalau tiba-tiba ZIL nyentuh 4.000 atau gitu kan, atau 8.000. Jadi kan istilahnya gue dapet koin gratis 2.000, terus gue dapet untung juga gitu ya. Jadi gue tetap ada yang ya sekitar 65%, 70% lah ya yang gue stakingin gitu ya sahabat kripto ya. Oke, kita langsung aja ya sahabat kripto ya. Gue di sini akan coba transfer dulu 2.000-nya ke mana Atomic Wallet gitu ya sahabat kripto ya. Tapi sebelumnya gue mau bahas dikit tentang taper tantrum gitu ya. Ini kayaknya kan heboh-heboh banget nih taper tantrum dari bulan Agustus kemarin tuh, heboh-heboh ya. Jangan beli dulu gitu kan. Kita lihat dulu kondisi ya kan. Ya kalau gue beli aja ya kan. Itu gue buktiin istilahnya 5 hari lalu gue tetap beli gitu ya Zilliqa-nya ya. Tapi gara-gara food kayak gitu gue juga jadi ikut nyari-nyari juga ya gitu ya. Ini kayak gini nih, gue coba cari taper tantrum 2013 efek Bitcoin. Di sini tuh nggak ada beritanya gitu ya. Yang berhubungan langsung tuh 2013 tuh mempengaruhi harga Bitcoin gitu ya.
Tuh, malah di sini ada berita The Fed dan sinyal kuat Bitcoin untuk kembali meroket. Ya, logikanya sih gitu ya. Kalau seandainya taper tantrum terjadi, ya orang pasti akan larinya ke Bitcoin gitu ya. Sampai-sampai gua cari-cari info tuh nih kayak gini ya, gua udah di sini tuh kan. Geiger syndrome taper tantrum. Ini apa sih nih gitu kan. Nah, ini dia mulai berlakunya Januari 2014, cuman diheboh-hebohinnya juga udah dari 2013. Sama ya kayak gini ya. Diheboh-hebohinnya di 2021, tapi mungkin terjadinya nanti di keputusannya berlakunya mulai di 2022 gitu ya. Nah, sekarang kita lihat gitu loh, apa sih yang terjadi waktu 2013 dulu. Gini loh, gue coba nih ada nbitcoinwiki.org gitu ya. Ini dia catat sejarah-sejarah Bitcoin gitu ya. Dari nih, di 2014 tuh nggak ada istilahnya tuh connect istilahnya harga Bitcoin jatuh gara-gara itu gitu. Bahkan di sini ada jatuh 30% decrease. Transaction in several big stock exchange Bitcoin price decrease to $600. Historical. Nah, ini dalam sejarah dia baru 30% decrease di bulan Februari ini. Cuman bukan gara-gara taper tantrum itu ya. Tapi karena dia in several big stock exchange gitu loh. Dan di sini nggak ada yang nyebutin taper tantrum gitu di 2014 ini gitu ya. Iya kan? Nih di heboh-hebohin mungkin di bulan November atau taruhlah di bulan Septembernya gitu ya. Nggak ada juga tuh. Cuman ada FBI menyita 26.000 BTC ya kan. Memang dimusuhin sama negara gitu ya. Terus Cina ban ya kan. Jadi nggak ada istilahnya berita di 2013 itu taper tantrum pengaruh Bitcoin gitu, nggak ada gitu ya. Tuh, seharusnya kalau itu dahsyat banget mempengaruhi harga Bitcoin gitu ya. Ini harusnya masuk ke sini gitu ya. Dan yang terakhir gitu ini info ini juga yang menarik gitu ya. Di sini ditulis judulnya Bitcoin dan emas ya kan. Kayaknya sepertinya akan yang paling bertahan gitu ya terhadap Fed taper ya kan. Ini berita bulan Juni 2021. Ini udah ya sebenarnya secara logika iya ya, karena kan orang akan terus berinvestasi dan akan mencari-cari gitu ya. Karena taper tantrum ini berpengaruhnya ke saham, ke mata uang, ke rupiah juga berpengaruh. Waktu di 2013 itu gue cari-cari info gitu ya. Terus ya ke situ gitu. Bitcoin mah malah naik gitu. Jadi gue istilahnya nggak gue pikirin kemarin ya, makanya gue pas beli Zilliqa ya gue beli aja gitu ya. Oke, sekarang kita stakingin aja Zilliqanya. Kita udah ada di wallet Atomic ya. Ini gue putusin akhirnya gue pengen staking setengah-setengah ya, 1.000 di Atomic ya kan, 1.000-nya lagi di Moonlet gitu ya. Karena kan takutnya ini masalah atau bagaimana gitu ya, jangan semuanya ditaruh di satu telur ya kan. Ya, ini udah ada 1.050, kita langsung aja ke tombol staking ini ya sahabat kripto ya. Oke, ini kita pilih ZIL ya. Oke, terus kita di sini ada available-nya, gue punya 1.050, stake-nya 0 ya. Oke, coba kita pencet tombol stake ya. 1043. Oh, ini network fee-nya, mahal juga network fee-nya ya, 6 ZIL ya. Hampir $1 ya, tapi nggak apa-apa, gue pengen staking nggak semuanya ya, karena kan kalau mau klaim juga kan ada network juga gitu ya. Kita stakingin 1.000 aja lah ya, stake 1.000 ZIL. Oke, 50-nya kita sisain buat network fee ya. Oke, kita coba aja pencet ini ya, tinggal kita confirm ya. Confirm, gua akan copy ini ya, karena ini bukti transaksinya ya, semacam kayak receipt ya, hashnya ya. Jadi gua akan copy ya kan, terus kita akan back lagi gitu ya. Oke, kita udah di walletnya dan sisa ZIL gue tinggal 48 ya, karena udah di staking ya. Kalau lo mau cek stakingnya nih di sini gitu ya, lo juga bisa rewardnya di sini ya kan. Kita coba klik ZIL lagi ya. Tuh sudah tercatat kita stake 1.000 ZIL. Belum bisa di withdraw karena belum ada ya. Ya kan, total balance ini yang di wallet kita sisa 48. Oke, gua rasa itu aja sahabat kripto ya. Gua rasa juga di Moonlet juga sama aja, cuman begitu aja paling ya. Nanti mungkin bulan depan atau ini kita akan review lagi hasilnya gitu ya. Thank you sahabat kripto, bye bye.